Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syukri Wahyudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mengenai studi value engineering persimpangan TH7 atau kilometer 7 di Louisiana Avenue. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada diskusi proyek, kemudian ada ringkasan hasil, kemudian yang ketiga ada batasan dan pengendalian keputusan, yang keempat ada rencana kerja value engineering, yang kelima ada diagram FAST, selanjutnya ada matriks atribut, dan yang terakhir ada ringkasan rekomendasi. Yang pertama yaitu diskusi proyek. Proyek yang diusulkan yaitu untuk menghapus persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue dan menggantinya dengan persimpangan tidak sepeda. Proyek ini terletak di kota Jalan Louis Park dan Menesta, di mana kota ini merupakan pinggiran kota tingkat pertama di wilayah metropolitan Kota Bogor Barat. Biaya konsep dasar proyek ini yaitu sebesar $19.855.215. Tujuan dari proyek persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue yaitu untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Kondisi yang kurang memadai ini mengakibatkan banyak kecelakaan dan menyebabkan tingkat kemacetan yang tinggi. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan berjalan kaki dan sepeda di TH7 yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa depan di sepanjang Louisiana Avenue. Ya, jadi secara singkat proyek ini diusulkan untuk mengatasi kemacetan yang ada di persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue. Peningkatan transportasi akan mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Kebutuhan proyek ini didorong oleh tingkat keamanan kendaraan, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan, dengan pergerakan berjalan kaki atau sepeda, dan membantu perkembangan ekonomi. Nah, ini ada gambaran mengenai proyek tersebut. Jadi, sini ada Jalan Louisiana Avenue, kemudian sini ada Jalan Walker, sini ada kilometer TH7 sebelah sini. Ya, selanjutnya ringkasan hasil. Tersedia 3 skenario implementasi yang berbeda. Rekomendasi 1A, 1B, dan 1C semuanya menawarkan berbagai cara untuk membangun rekomendasi 1A, 1B, dan 1C semuanya menawarkan berbagai cara untuk membangun tanggul. Rekomendasi 5A dan 5B keduanya merupakan jenis simpang susun yang berbeda dari konsep dasar. Skenario A mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat rekomendasi ini semuanya meningkatkan konsep dasar. Secara kolektif mereka memiliki penghematan biaya bersih sebesar $4,1 juta dan peningkatan kinerja keseluruhan 8%. Skenario B merekomendasikan persimpangan tidak sebidang tipe diamond dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 memiliki penghematan biaya bersih sebesar $5,1 juta dan peningkatan kinerja keseluruhan 7%. Skenario C merekomendasikan persimpangan bundaran di titik tunggal. Ini dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 yang memiliki penghematan biaya bersih $3,9 M dan peningkatan kinerja keseluruhan 11%. Selanjutnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Ini tabel mengenai skenario A, B, dan C. Tabel ringkasan rekomendasi TH7 di persimpangan Louisiana Avenue. Ada perbaikan tanah, timbunan, pail, lereng berulang, bundaran jalur, persemadian di Louisiana Avenue, persimpangan tidak sepeda tipe diamond, sangat bundaran di tunggal. Untuk skenario A sendiri, total penghematannya yaitu sebesar $4,1 M. Skenario B 5,1 M dan skenario C 3,9 M. Selanjutnya yaitu batasan dan pengendalian keputusan. Batasan dan pengendalian keputusan yang dilakukan tim VE dalam studi
VE yaitu harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama produksi dan misalnya diusulkan. Menghindari dampak ke kompleks apartemen Louisiana Works. Hindari dampak terhadap penyeberangan kereta api yang melebihi 307 di ujung timur proyek. Menutup akses keluar masuk langsung ke 37 di ujung timur proyek. Membiarkan proyek dijadwalkan untuk bulan November 2011 dengan tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012. Ada potensi untuk pemberhentian 1 tahun dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan NPT. Meminimalkan penggalian, proses penilaian lingkungan. Segala dampak pada dataran bensin perlu dikurangi. Tidak mengaruhi stasiun pompa dan kantor medis sepanjang jalan Lek dan tidak memengaruhi kantor medis di sepanjang jalan motor. Selanjutnya itu tentang kerja rekayasa nilai. Pada melakukan rekayasa engineering, TVE telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh SAV yaitu yang pertama ada fase investigasi. TVE memulai penilaian dengan meneliti proyek berdasarkan tujuan penelitian. Tim akan tentang fungsi primer dan fungsi sekunder proyek dalam format kata kerja atau kata benda. Analisis fungsi dilakukan menggunakan diagram PAS untuk menentukan jalur kritis yang diperlukan untuk mencapai setiap fungsi utama proyek. Diagram PAS ini nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Yaitu yang kedua, fase spekulasi. Seorang anggota tim dapat menjalankan sebuah ide kepada anggota lainnya, tetapi tidak ada valuasi yang diterima pada saat itu. Ya, jadi secara singkat, anggota tim VE dapat mengungkapkan pendapatnya mengenai proyek yang akan dilakukan studi engineering. Metode yang digunakan adalah fase spekulasi, yaitu metode brainstorming. Selanjutnya, yang ketiga, fase evaluasi. Tim mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari set gagasan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ketika semua ide telah dievaluasi, yang paling signifikan dapat dimasukkan melalui matriks evaluasi. Yang keempat yaitu fase pengembangan. Ketua tim akan menugaskan sekelompok untuk mengembangkan dokumentasi dan deskripsi yang sesuai untuk setiap rekomendasi. Jadi rekomendasi yang tadi yang telah dikelompokkan kemudian didiskusikan mengenai fungsinya, terus perbandingan antara konsep asli dengan konsep dasar, kelebihan kekurangan. Kemudian yang kelima, fase presentasi, yaitu tim melakukan presentasi kepada tim proyek dan pemangku kepentingan proyek lainnya seperti pemilik dan manajer proyek dan lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu diagram PAS. Diagram PAS mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis. Sehingga ketika membaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah fungsi yang terjadi bersamaan dengan atau mengenai fungsi di bagian atas kolom. Diagram PAS proyek ini menunjukkan konflik, menunjukkan kompleksitas dan fungsi dasarnya yaitu membuat akses. Fungsi sekundernya yaitu konstruksi persimpangan dan tahap konstruksi. Untuk lebih jelasnya yaitu dapat dasar selanjutnya. Nah, yang untuk ini yang berwarna orange adalah fungsi yang dipersyaratkan, untuk warna hijau seperti ini fungsi dasar. Tadi saya jelaskan yaitu membuat akses. Untuk yang berwarna pink yaitu urutan function atau fungsi yang terjadi sepanjang waktu. Nah, ini untuk berwarna biru fungsi penyebab, untuk berwarna fungsi yang disebabkan oleh fungsi yang berwarna biru, untuk yang berwarna abu-abu all the same time function, fungsi yang terjadi bersamaan yang terakhir yang berwarna coklat one time function, fungsi yang terjadi pada satu waktu. Ya, itu ini fungsi dasarnya yaitu ini membuat akses.
Selanjutnya yaitu matriks atribut. Matriks atribut kinerja digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek. Atribut ini dibandingkan berpasangan, mengajukan pertanyaan mana lebih baik atau lebih penting bagi proyek. Misalnya diberikan kode huruf A, dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Setelah semua pasangan dibahas, mereka dihitung setelah menambahkan skor dengan menambah 1 poin untuk setiap atribut dan persentase dihitung. Matriks atribut kinerja digunakan pada dasar selanjutnya. Nah, ini operasi arus utama. Misal ini yang lebih penting di huruf A, A atau B, A atau E, F, A. Operasi lokal, menginstabilitas, tembak korupsi, tembak lingkungan, dan berbagai resiko. Kemudian tim VE membandingkan masing-masing ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik daripada konsep dasar sama dengan atau lebih buruk daripada konsep dasarnya. Saja ringkasan rekomendasi value yang jadi. Tim VE menghasilkan 44 ide berbeda untuk proyek ini. Dari ide-ide ini, tim VE mengembangkan rekomendasi yang menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar 3,9 M dalam dolar hingga 5,1 M dalam dolar. Dan peningkatan kinerja keseluruhan dari 7% hingga 11%. Berikut ini ringkasan hasil dari studi value activity. Yaitu ada perbaikan tanah, rekomendasi 1A, rekomendasi 1B, timbunan, rekomendasi 1C, file, rekomendasi 2, ladang bertuang, rekomendasi 3, budaya satu jalur, rekomendasi 4, hapus padat, dinasti nasional, rekomendasi 155A. Ya. Kesimpulan tidak sebutkan tipe diamond, 5B, 5 tipe tunggal. Karena yaitu di 3,9 sampai 0,1 M dengan dolar, peningkatan performanya 7% hingga 11%. Selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Rekomendasi VE nomor 1A, perbaikan tanah. Konsep aslinya yaitu bank tanah yang terkontaminasi material atau tanah kotor dan ganti dengan ambil dari bulu area. Konsep yang direkomendasikan TVE yaitu gunakan teknologi perbaikan tanah menjadi kotoran. Seperti pencampuran tanah, buatan batu, untuk compaction, tanah disentifikasi atau dibakar. Nah, seperti ini metode melakukan pengeboran pencampuran tanah. Kemudian ini gambar ini yaitu yang pencampuran tanah sama ini disentifikasi ledakan. Selanjutnya kelebihan dari rekomendasi itu yaitu mengurangi pembuangan tanah terkontaminasi, dapat memiliki efek pengawetan, potensi mengurangi jadwal konstruksi, mengurangi lalu lintas di koridor, potensi untuk menghilangkan periode biaya tambahan, potensi pengurangan tingkat kebisingan, potensi jembatan pada pijakan orbit yang tersebar dengan perbaikan tanah. Untuk kekurangan sendiri yaitu mungkin memerlukan tindakan khusus, spesifikasi kinerja, dan risiko gelombang tanah di luar area tanggul. Penghematan biaya siklus hidupnya yaitu tabungan bersihnya atau penggunaannya besar 2,4 M juta dalam benda. Manfaat FBA-nya yaitu daripada lingkungan hidup, produksi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ini perhitungan biayanya lebih rinci. Bisa langsung dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu rekomendasi VE nomor 1B, yaitu timbunan dengan bahan yang ringan. Konsep aslinya yaitu buang tanah yang terkontaminasi dan dengan tanah kotor dan ganti dengan mengambil dari buru area. Konsep rekomendasi yaitu gunakan timbunan EPS biofoam atau slip tiles. Jembatan di atas material yang dapat dimanfaatkan dengan tanggul timbunan beton. Nah, seperti ini gambarnya EPS biofoam.
Kelebihan dari konsep ini yaitu pengurangan penurunan, mengurangi lalu lintas ke buru area, mengurangi penggalian kotoran, dan dapat mengurangi jadwal konstruksi serta mudah dibangun dalam pelaksanaannya. Kelemahannya yaitu dapat memperrumit desain item lain. Risiko potensial terkait dengan campuran busa atau minyak bumi, persyaratan penutup yang kuat akan diperlukan, menghalangi utilitas masuk area pengisian. Penguatan biaya subsidinya yaitu 2,2 M dalam dolar dan manfaat EVA-nya terletak pada konstruksinya, yaitu sudah tadi. Nah, ini perhitungan lebih rinci untuk biaya tadi, biaya rekomendasi. Selanjutnya rekomendasi BI nomor 1C yaitu file yang ditimbun timbunan. Maksudnya ini ada file terus ditimbun di timbunan. Zat asinnya yaitu sama seperti 1A dengan 1C, buang tanah terkoordinasi dan ganti dengan mengambil dari bulu area. Proses rekomendasi yaitu file yang ditimbun timbunan menggerakkan atau memasang tiang panjang ton atau baja dapat menggunakan tiang panjang ugar atau kolam batu di area timbunan tanah kompresibel, menyajikan untuk mengatasi masalah bahan. Kelebihannya yaitu menghilangkan penggalian, mengurangi lalu lintas truk konstruksi untuk mengangkut tanah dan membawa ke lokasi, mengurangi pemeliharaan jangka panjang dengan mengurangi penurunan jangka panjangnya terlepas sementara tidak diperlukan. Untuk penggantian kotoran lebih sedikit resiko dengan langsung jembatan di masa penggalian, biaya lebih rendah daripada biaya dasarnya. Kekurangannya yaitu kebisingan antara file drive atau file driving. Mungkin perlu dikoordinasikan dengan tiang panjang yang akan dibuka untuk pembangunan jembatan. Pengawatan biaya seluruhnya yaitu 2,5 M dalam dolar, manfaat EVA-nya tetap pada sisi konstruksinya. Jadi lebih mengenai konsep rekomendasi. Selanjutnya rekomendasi BI nomor 2, lereng bertulang. Konsep aslinya ditingkatkan di level bertancap di tempat. Konsep rekomendasi yaitu jika dimenggunakan dari dinding chip atau bertancap di tempat dengan lereng curam dan bertulang. Footprint atau area yang digunakan lahan yang digunakan untuk proyek akan lebih luas jika digunakan dengan lereng derajat atau 45 derajat. Ya, lerengnya seperti ini kurang lebih yang direkomendasikan oleh tim BE. Kemudian kelebihannya yaitu dapat mengakomodasi penurunan tanpa perlu penyesuaian, biayanya berkurang, dapat sedikit meningkatkan footprint. Kemudian maksimumnya 70 derajat, mengurangi waktu konstruksi, mengurangi kebutuhan untuk fondasi struktural, mungkin memperbaiki estetika. Untuk kekurangannya yaitu meningkatkan pemeliharaan dan skip. Penghematan biayanya yaitu 1,1 M dalam dolar, tempat EVA-nya terletak pada lingkungan dan sisi konstruksi. Ini penghitungan lebih rinci yang konsep rekomendasi. Selanjutnya yaitu rekomendasi BI nomor 3, pendanaan satu jalur. Ya ini satu jalur cuma. Konsep aslinya yaitu rencana dasar saat memiliki 2 jalur di setiap arah. Di rencana di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan bundaran utara ke bundaran selatan jalan wilayah. Konsep yang direkomendasikan TVI yaitu rencana dan bundaran dibangun dengan satu jalur di setiap arah. Mereka dapat dikeluarkan di masa depan ketika tingkat pelayanan mulai turun. Kelebihannya yaitu mengurangi konflik. Area yang digunakan oleh proyek lebih kecil, lebih mudah dinavigasi dari perspektif pengemudi, dapat diperluas di masa yang akan datang. Bundaran jalur tunggal lebih mudah dinavigasi dan mengisi konflik. Kekurangan sendiri yaitu bundaran jalur tunggal tidak bisa menangani 2031 volume lalu lintas yang diproyeksikan. Adanya sebuah permukaan perlu digunakan di masa depan. Pengadaan biaya eksklusifnya yaitu 2,4 M dengan dolar. Manfaat EVA-nya tetap ada sisi operasinya. Ya, setelah ini lebih rinci mengenai konsep rekomendasi. Selanjutnya yaitu rekomendasi BI nomor 4, Abis Median di National Avenue.
Konsep aslinya yaitu opsi garis dasar menunjukkan peningkatan media di laksana penuh. Saat ini ada peningkatan media di seluruh area proyek. Konsep yang direkomendasikan NIFA yaitu media yang dinaikkan lalu dinaikkan dari desain untuk memberikan jalan lebih dari nuansa lingkaran dan berpotensi memberikan parameter lalu lintas yang menenangkan dan pembukaan yang kurang baik. Ya, kurang lebih seperti ini konsep rekomendasi yang bisa DPE. Medianya dihilangkan. Untuk kelebihannya yaitu mengurangi pemblokannya kedap air, mengurangi panjang jembatan, lalu lintas yang menyenangkan menjalankan kota. Untuk kekurangannya dari perspektif dari masyarakat umum. Biaya penguatannya yaitu sebesar 2,4 M dan dolar dan manfaat FKB-nya tetap pada operasi. Selanjutnya itu konsep rekomendasi pengambil lebih rinci yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu rekomendasi PE nomor 5A, simpang tidak sebidang tipe diamond. Konsep aslinya yaitu ide dasar menyediakan akses ke THC melalui jalur transisi untuk menyeberang kendaraan yang terletak di kawasan timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal dan dengan jalan lokal atau jalan lokal yang kemudian terhubung ke sana jalan ke sana adanya. Selanjutnya konsep rekomendasikan yaitu dapat menggunakan rencana dan lagu yang sama dengan konsep asli untuk konstruksi lucu dan dasar membuat keseluruhan perjalanan di perkotaan. Ya seperti ini kurang lebihnya. Ini pesona tipe diamond ada 4 kaki di sini. Terus selanjutnya kelebihannya yaitu area tanah untuk produksi wilayah lebih kecil, lebih sedikit dampak pada akses bisnis di utara, desain jalan ditingkatkan, jarak pandang pengemudi ditingkatkan sesuai dengan jalan PH7 yang ada saat ini. Untuk kekurangan sendiri yaitu meningkatkan konflik terkait kendaraan, kemungkinan ditolak oleh apartemen. Penghematan biayanya yaitu 1,5 M dana dolar, manfaat ekonomi terletak pada sisi operasi, lingkungan hidup, dan konstruksi. Kemudian rekomendasi WE nomor 5B yang terakhir, simpang bundaran 1 titik. Kesepakatan yaitu 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas TH7 ke atau dari Lasan Avenue untuk menggunakan persimpangan bundaran. 2 bundaran adalah persimpangan jalur tunggal yang menerima lalu lintas dari 2 bundaran adalah persimpangan jalur tunggal yang menerima lalu lintas jalan dari atau ke TH7 dengan jalan depannya. 2 bundaran dibangun di Lasan Avenue dengan jalan depan tersebut. Hasil rekomendasi yaitu bangun persimpangan bundaran 1 titik dengan bundaran jalur tunggal yang konvertibel untuk mengakomodasi lalu lintas ke atau dari TH7. Rencana akan dibangun bundaran di bawah persimpangan tidak sepeda ini ya, bawah sini ya, bundarannya kan. Ya seperti ini kurang lebihnya dari konsep rekomendasi. Bawah sini tadi ada bundaran 1 titik, 1 jalur tunggal. Ya seperti ini. Kemudian kelebihannya yaitu tingkat keakrabatan pengemudi, mengurangi dampak jalan, desain jalan proyek yang lebih kecil, lebih sedikit dampak pada bisnis utara, operasional meningkatkan jarak pandang pengemudi ditingkatkan. Itu untuk kekurangan sendiri yaitu membutuhkan struktur jembatan yang lebih panjang agar pas di bundaran. Penguatan biaya hidupnya yaitu 0,3 M dalam dolar. Manfaat FHW-nya terletak pada operasi, lingkungan hidup, dan kondisi. Ya, ini validation nomor 1 sebenarnya tentang atau struktur 3 segmen yang divalidasi oleh tim proyek. Konsep aslinya yaitu konsep dasar
transisi untuk kendaraan nyebrang dengan kendaraan membutuhkan bentang tunggal dengan gerakan bertengkar cetak yang mendukung trajektor di tempat. Seluruh akan tahan pada api vertikal di tempat dan dukung TNH yang digerakkan atau di TNH yang dipalu. Proses rekonstruksi yaitu ganti dinding vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan paku larang beton dan jembatan 3 segmen. Untuk kelebihannya yaitu mengurangi tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk berjalan kaki, lebih mudah melebarkan di masa depan daripada bentang vertikal, mengurangi pegangan ketolak dan berpotensi mengurangi panjang bentang dan daya masuk. Untuk kekurangan sendiri yaitu mungkin menambah biaya, jadwal proyek meningkat dan jembatan tambahan untuk kita. Penghematan biayanya sebesar ya ini belum diketahui ya. Kemudian validasi nomor 2, akses jalan SB ditiadakan. Prosesnya itu bundaran dikuatkan berdaya area proyek, bundaran meliputi TH7, jalur transisi untuk kendaraan menyeberang keluar ke arah timur, Gilmet Lane, jalan depan sebelah TH7, jalan Bilek, jalan Persana Avenue. Gilmet Lane terletak di sini, dan Bileknya juga di sini. Dan rekomendasi menurut Gilmet Lane, jalan bagian depannya, dengan menunjukkan jalan kedua. Ini maksudnya ini ditutup jalan ini. Seperti kayak jalan berputar, jalan apa ya? Setengah lingkaran di sini muter ke sini. Kelebihannya yaitu menghapus satu titik anjas, kemudian dapat meninggalkan operasi, dapat meninggalkan sudut di mana jalan keluar EP ya tujuan kendaraan akan mengalami poin kendaraan. Untuk pelanggan sendiri yaitu dapat mengarahkan lalu lintas legal lingkungan sekitar, pembangunan sudut baru dari EP TA7 dapat menggunakan kecepatan kendaraan. Jadi kecepatannya nanti mungkin bisa meningkat. Tapi termasuk kekurangan mungkin bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih tinggi. Penguatan biayanya yaitu diketahui. Ya, setelah biaya validasi nomor 3, jangan turunkan Persana Avenue. Persana yaitu Persana Avenue telah ditentukan sekitar 6-7 kaki di pusat TH7. Berdasarkan di Jalan Walker dan Lake pada sana akan tetap pada saat ini. Dan kejahatan tanah Avenue akan turun 0,5% karena menjadi TH7 sehingga menciptakan titik rendah di bawah jembatan. Persana yang dihasilkan yaitu pertahankan profil Persana Avenue. Yaitu profilnya ini dipertahankan, jangan sampai diturunkan. Karena nanti bisa juga menyebabkan kebanjiran juga. Kelebihannya yaitu mengurangi kerumitan pemintasan, mengurangi penggalian, sedikit resiko seperti penggalian, dapat mengurangi jadwal uji. Kekurangannya yaitu tanggul meningkat, mungkin membutuhkan pemanjangan kurva vertikal dari ke TH7 yang ada, meningkatkan pekerjaan tanah dan landai, menambah tinggi timbunan di depan kompleks. Gaya siklus hidupnya ya, jadi kesimpulannya yaitu dari 3 skenario yang disediakan TPE, maka skenario yang dipilih yaitu skenario B yang menghasilkan penghematan biaya sebesar 5,1 M dalam dolar. Dan tim PE dalam melakukan ini telah wisata yang disediakan oleh SAFE dari Amerika, yaitu yang meliputi yang pertama ada fase investigasi, 2 ada fase spekulasi, 3 ada fase evaluasi, 4 ada fase pengembangan, dan terakhir ada fase presentasi. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.